Ya pemirsa, selamat malam. Anda kembali menyaksikan sebuah program referensi Anda dalam menentukan pemimpin nasional The Candidate. Dan pemirsa, melalui program ini Anda semua dapat menyaksikan dan mendengar langsung sejauh mana integritas, visi, kompetensi dan juga kepemimpinan seorang calon pemimpin bangsa. Dan juga melalui acara ini kami undang partisipasi Anda untuk penonton yang ada di rumah untuk mengirimkan SMS. Caranya ketik capres, kemudian spasi nama capres, kirim ke 6876. Dan pemirsa, the candidate kita malam hari ini adalah seorang pakar otonomi daerah. Siapa dia? Langsung saja saya undang Bapak Rias Rasyid. Selamat malam Pak Rias, apa kabar? Silakan. Sekali lagi untuk Pak Rias dong. Pak Rias, selamat datang di acara The Candidate. Terima kasih telah bersedia hadir untuk malam hari ini. Kita lihat kampanye partai politik sudah mulai bergulir. Banyak sekali partai yang sudah muncul di mana-mana berkampanye di TV, kemudian di media massa lainnya. Tapi kok PDK sepi-sepi aja ya? Kenapa Pak? Ya, pertama PDK tidak mengandalkan iklan. Dia langsung bekerja di lapangan, konsolidasi jalan terus, pertemuan-pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat berjalan. Jadi itu memang cara pendekatan yang berbeda. Oke, sejauh mana efektivitas cara tersebut jika dibandingkan dengan cara katakanlah beriklan juga, tapi terjun ke lapangan menemui konstituen juga? Kita menganggap itu pertemuan dari hati ke hati lebih efektif, terutama karena PDK tidak menjual image. PDK menjual konsep yang memerlukan dialog, memerlukan diskusi. Tidak bisa dengan sekali pesan dianggap semua masyarakat sudah paham gitu. Jadi kita ingin supaya masyarakat mengalami pencerahan, supaya mereka jangan salah pilih tahun 2009 itu. Apalagi yang membedakan PDK dengan partai lainnya? PDK menganut sistem desentralisasi. Saya pernah ditanya, bagaimana konsolidasi keuangan, berapa banyak anggaran untuk kampanye? Saya bilang saya tidak tahu, karena semua itu tergantung pada masing-masing daerah, mengorganisasi sendiri biayanya dan mengatur pembiayaannya gitu. Jadi kita tidak ada konsolidasi resources di Jakarta untuk dibagikan ke daerah-daerah. Di sini prinsip kemandirian pada tiap-tiap wilayah di mana partai itu bergerak, itu kita jamin gitu. Jadi Jakarta hanya punya biaya operasional terbatas untuk biaya kampanye gitu. Oke, baik kalau begitu. Lebih jauh mengenai Bapak Rias Rasyid, kita saksikan tayangan berikut ini. Bicara tentang otonomi daerah, nyaris tidak bisa melepaskan dari Rias Rasyid. Anggota Komisi 2 DPR ini sering menjadi tumpuan pemerintah manakala menyangkut masalah pemerintahan daerah. Tidak heran jika pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rias didaulat sebagai Menteri Otonomi Daerah. Pada masa pemerintahan SBY JK, ketika terjadi insiden kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Rias dipercaya memimpin tim evaluasi. Kendati ada kerikil di internal parlemen, Rias tetap menjalankan tugasnya tersebut. Namun dalam berpolitik, karir Rias tidak secemerlang kapasitasnya sebagai pakar otonomi daerah. Lihatlah, partai yang didirikannya, Partai PDK, menjadi partai gurem di Senayan. Meski lolos di pemilu 2009, banyak kalangan pesimis dengan masa depan partai Rias ini. Bagaimana langkah ke depan pria kelahiran di Goa, Sulawesi Selatan 7 Desember 1949 lalu itu? Selain masalah daerah, apalagi kompetensi seorang Rias jika memang berniat maju dalam Pilpres 2009? Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Ya
Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program untuk Anda, referensi untuk Anda dalam menentukan pemimpin nasional. Dan pada segmen ini kita akan menguji kompetensi The Candidate malam hari ini. Dan saya persilakan kepada Bung Denny. Terima kasih Mbak Vivi, kepada Pak Rias, Bapak ahli otonomi dan ahli birokrasi saya pikir. Seandainya Bapak menjadi presiden, apa yang sekarang ini tantangan paling besar dihadapi terkait dengan dua isu itu, otonomi dan birokrasi, Pak? Ya, kita tahu bahwa birokrasi kita itu sangat tidak efisien, sangat tidak produktif dan tidak profesional. Maka langkah pertama dari seorang presiden yang baru nanti adalah reformasi administrasi secara fundamental. Yang kedua, otonomi daerah berjalan tidak sesuai dengan konsep awalnya. Terjadi distorsi dalam implementasinya sehingga ini juga harus dikoreksi. Yang menonjol dalam otonomi sekarang adalah pemekaran wilayah yang tidak menyelesaikan masalah. Pilkada yang menimbulkan banyak masalah baru. Itu adalah isyarat-isyarat tentang ancaman untuk kegagalan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dulunya kita masukkan itu akan ada kompetisi antar daerah untuk saling mengejar kesejahteraan. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi distorsi tadi, penarikan kewenangan ke pusat dengan Undang-Undang 32, ya, salah arah dengan pemekaran yang tidak terkendali. Presiden sudah 2 kali berpidato mengenai perlunya pemekaran dikendalikan, tapi tidak juga. Kenapa? Karena tidak bisa diselesaikan dengan pidato. Pemekaran terjadi karena ada undang-undang membolehkan, ada insentif yang luar biasa bagi pemekaran, ya, dan ada kegandrungan dari elit daerah untuk menciptakan itu, karena hanya dengan cara itu dalam alokasi APBN, mereka bisa dapat tambahan dana dari Jakarta. Nah, kalau mau dikoreksi, 3 hal ini harus dikoreksi, bukan dengan pidato gitu. Jadi, oke. Nah, sekarang birokrasi ya. Pertama perlu ada perampingan organisasi pemerintahan. Ini terlalu gemuk. Kabinet pun terlalu gemuk. Menurut saya itu kabinet padat karya. Menampung semua partai politik sedapat mungkin. Satu. Yang kedua, organisasi pemerintahan harus dirampingkan. Terlalu banyak lembaga-lembaga yang redundant, overlap, dan tidak efisien. Nah, jadi harus dirampingkan. Sistem manajemen harus dibuat lebih transparan, lebih accountable, lebih profesional. Kita lihat kasus-kasus korupsi yang terjadi, terutama dalam hal tender, itu karena tidak ada transparansi. Mereka yang kalah tidak tahu mengapa dia kalah. Gitu. Nah, itu dari segi birokrasi ya. Saya tambahkan lagi, rekrutmen dan promosi harus berbasis kompetensi. Sekarang politik masuk ke birokrasi, distorsi lagi. Oke. Nah, itu hal-hal yang kemudian berujung pada bagaimana menjadikan birokrasi lebih profesional, efisien, dan produktif. Faktor gaji sangat penting, Pak Denny. Anda tidak bisa mengharap mereka bekerja maksimal, Anda kasih mereka gaji minimal. Itu tidak ada rumusnya di dunia manapun gitu. Bagaimana Bapak menghadapi godaan, tantangan? Adakah godaan itu pada saat Bapak menjadi anggota DPR sebagaimana Al-Amin, Bulyan Royan? Bagaimana Bapak menghadapi godaan-godaan semacam itu? Alhamdulillah, saya berada dalam di komisi yang orang bilang itu bukan mata air, tapi komisi air mata. Komisi 2. Ya. Jadi tidak ada yang bisa dinegosiasi di situ. Saya dengar suara, kadang-kadang ada juga suara-suara yang jelek mengenai mereka yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Dan kebetulan saya tidak masuk dalam Pokja otonomi. Ini juga lucu di komisi 2. Saya itu dianggap ahli otonomi, tapi saya tidak masuk dalam Pokja otonomi. Saya ditempatkan di Pokja aparatur negara. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Rias. Iya, terima kasih. Saya persilakan Mas Pras. Pak Rias Rashid, di mata ekonom gitu ya, atau pelaku ekonomi, pemilihan presiden itu adalah opportunity untuk investasi. Kalau saya pengusaha, Anda adalah calon presiden yang potensial, saya akan invest ke Anda gitu ya. Nah, persoalannya ketika Anda jadi presiden, Anda harus mengembalikan investasi saya gitu. Dan persis pada detik itu, visi dan misi Anda itu menjadi sesuatu yang sulit diimplementasikan. Nah, bagaimana Anda kalau terpilih seandainya jadi presiden, itu keluar dari dilema yang menurut saya sangat serius ini? Kalau saya gampang saja, saya tidak mengandalkan uang dalam pemilu maupun pilpres, misalnya saya jadi calon presiden. Saya tidak mengandalkan uang, saya mengandalkan konsep, saya mengandalkan ketulusan masyarakat, karena itu kampanyenya bukan bagi-bagi amplop, atau bagi-bagi sarung, atau bagi-bagi Petromax, tapi mengembangkan pemikiran baru di kalangan akar rumput, pencerahan minimal kepada mereka bahwa Anda butuh pemimpin baru, Anda butuh program yang bisa mengubah nasib Anda gitu. Dengan demikian, saya mau tambahkan, tahun 2004
Tahun 2004 partai saya 1 sen pun tidak terima bantuan, bukan hanya dari konglomerat, dari orang di luar partai pun tidak dapat. Semua dibiayai oleh kader-kader partai. Dan kita bisa menempatkan jumlah yang cukup, 400 lebih anggota kita di DPRD. Tanpa menggunakan uang dari luar lingkungan partai. Tapi saya kira itu menjadi persoalan kenapa partai Anda nggak pernah jadi Itu besar. memang, gitu ya. ya. Tapi Itu begini, betul, secara faktual, kalau Anda ingin menang dan menjadi presiden, kan Anda harus berhadapan dengan situasi semacam itu. Ya. Dan yang saya kira sekarang ini faktual terjadi seperti itu. Nah, apa usul Anda terhadap yang sekarang ini terjadi? Usul saya sebentar, saya mau jawab dulu. Jika kepemimpinan itu harus menciptakan utang dengan menggadekan negara, itu di luar etika kita. Kita tidak terima itu. Jadi tidak akan ada kompromi mengenai jumlah uang dan sumber uang. Kita harus clear. Nah, apa usul saya? Laksanakan sungguh-sungguh undang-undang yang membatasi maksimum sumbangan. Dan harus jujur kandidat-kandidat itu. Jangan seperti dulu. Dulu ada sumbangan sekian ratus juta, setelah dicek alamatnya penjual rokok. Dan itu tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Laksanakan undang-undang dengan benar, itu sudah bagus. Pak Rias, itu saya kira secara personal bisa dilakukan, tapi secara sistem saya kira akan sulit. Yang paling konkret begini, sekarang kita tahu bahwa misalnya salah satu sumber masalah kita itu adalah pasar finansial yang selalu volatile dan sebagainya. Tetapi secara faktual, pemerintah tidak akan pernah bisa lepas dari keberadaan pasar finansial karena dialah juga sektor yang menggerakkan ekonomi dan juga menambal anggaran dan sebagainya. Itu saya kira dilema yang lain dalam konteks sistem. Nah, bagaimana menjawab persoalan ini? Saya kira pasar finansial yang dia butuhkan adalah stabilitas, kepastian hukum, kepemimpinan yang punya prospek, ya, tanpa harus berkompromi dalam hal penggunaan uang untuk kampanye. Jadi pada dasarnya memang partai saja itu tidak akan berkompromi dengan sumber-sumber uang yang tidak jelas atau sumber-sumber uang yang mengharuskan kita menggadaikan jabatan, apalagi menggadaikan negara. Itu harus diharamkan. Baik. Iya. Iya, pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidate, segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan pemimpin nasional. Masih bersama tamu kita malam hari ini, Bapak Rias Rashid. Pak Rias, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan dan setelah itu kami minta Anda untuk mencarikan solusinya. Ya, kita saksikan bersama. Sadar hanya memperoleh 5 kursi di DPR, PDK harus berkoalisi dengan partai lain saat mengusung Capres 2004. Namun keputusan rapat PDK yang mendukung Wiranto berujung perpecahan kader partai. Andi Malarangeng sebagai penggagas partai tersebut memilih jalan lain dengan Rias Rashid. Andi memilih mendukung SBY dan akhirnya mengundurkan diri dari PDK. Alasan Andi waktu itu adalah Wiranto bagian dari masa lalu, sementara tahun 2004 Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjawab tantangan zaman. Berdasarkan keputusan Rapimnas tanggal 10 Mei, itu PDK mendukung Pak Wiranto dan Salahuddin Wahid. Apa sebenarnya yang membuat Rias waktu itu mendukung Wiranto? Akankah jika Wiranto maju kembali dalam Pilpres 2009, Rias akan kembali mendukung Wiranto? Kita ingin tahu reaksi Anda, Pak Rias. Pertama, kalau soal Andi Malarangeng itu sudah saya jelaskan berulang-ulang di media dulu. Bahwa Andi Malarangeng itu hadir pada waktu rapat pimpinan nasional. Dan dia menyaksikan bahwa mayoritas memilih untuk mendukung Pak Wiranto. Saya berusaha untuk belajar demokrasi dalam praktek. Saya mesti menghargai itu. Bahwa ada kekeliruan misalnya atau ada kekalahan, itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang harus diambil gitu. Dan saya tidak pernah menyesali itu. Pertanyaan mengapa saya mendukung Wiranto dan partai saya sepakat mendukung Wiranto. Karena waktu itu kita anggap dia sebagai orang yang bisa untuk mengubah keadaan. Dia berani mengambil keputusan. Dan yang terpenting adalah dia tidak pernah merasa dirinya paling pintar. Dia selalu mendengar pendapat orang lain dan mau mendengar nasihat, mau mendengar masukan gitu. Kita butuh orang seperti itu. Bagaimana dengan sekarang? Masih sama pendapat Anda? Saya akan mengamati karena saya dengan Wiranto sekarang sama-sama ketua partai. Dulu bukan. Jadi sekarang dengan kata lain kita bersaing di lapangan. Ya.
kita akan lihat nanti. Nah, sekarang kita akan putarkan seorang pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada sang kandidat malam ini. Kita saksikan bersama. Ada Bapak Presiden, Ibu Presiden, nanti yang naik pada pemilihan Presiden 2009, bagaimana Pak cara kita memanfaatkan kekayaan alam kita, terutama laut, supaya dapat kita kelola secara baik menuju perekonomian Indonesia yang mandiri. Jangan sampai laut kita dijajah sama negara asing. Bagaimana cara Bapak? Jadi pertama harus ada kebijaksanaan baru untuk menilai ulang semua izin-izin yang sudah keluar itu. Tidak bisa dia katakan, oh ini kita takut nanti kontrak ke luar negeri tidak percaya lagi sama kita. Kalau ada yang keliru, kenapa tidak? Saya dengar kabar, saya bukan ahlinya, saya dengar kabar kontrak-kontrak perminyakan juga banyak yang bermasalah gitu. Ya sama sekali tidak memperhitungkan waktu mengambil keputusan itu hak rakyat untuk memperoleh sebesar-besar manfaat dari kekayaan alam gitu ya. Sektor kelautan misalnya, penyebabnya sederhana saja, security kita di laut tidak bisa dijamin gitu. Kapal-kapal penyelundup ikan itu lebih kencang larinya daripada yang memburu gitu. Bagaimana bisa Anda tertipkan? Gitu. Saya pernah bilang begini ya, soal illegal mining, illegal logging, ini barang-barang kan tidak disimpan di kantong. Ini barang diangkut dengan truk, berlalu lalang di muka umum, kok tidak bisa ditertibkan? Ada apa dengan aparat keamanan kita? Ada apa dengan mereka yang mengambil keputusan, membuat izin dan sebagainya? Kok bisa lolos? Ini tidak bisa disembunyikan kok. Ya. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pemberian izin. Pemberian izin itu banyak yang bermasalah. Ada overlap. Dalam hal pertambangan misalnya saja. Daerah kabupaten memberikan izin. Ya, provinsi memberikan izin, pusat memberikan izin tergantung luasnya dan kondisinya gitu. Ini harus dipertegas. Siapa sebenarnya yang memberikan izin final? Ya. Ambil contoh, coba cek batu bara. Semua izin-izin batu bara bermasalah di daerah itu karena apa? Dia overlap. Ada 2-3 izin di lokasi yang sama. Masa pemerintah pusat tidak bisa tertibkan itu? Itu kan anak buah mereka. Ini kan perlu ada ketegasan saja. Gitu. Perlu ada ketegasan mengenai siapa sebenarnya harus mengambil keputusan itu. Dan ini banyak orang tertipu dalam bidang itu. Sambil merusak lingkungan. Iya, baik. Persyaratan-persyaratan misalnya. Persyaratan-persyaratan untuk refill bekas penggalian itu. Dan untuk penghijauan kembali. Ini cuma dijamin dengan uang jaminan di Departemen Departemen Hukum atau Kehutanan, saya nggak tahu. Hanya sekedar itu. Tapi bagaimana realisasinya, perusakan lingkungan jalan terus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rias Rashid. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Headline News. Dan setelah itu, The Candidate segera kembali. Kayak saya lihat, beliau itu adalah orang yang jujur ya. Orang yang jujur, orang yang konsisten terhadap pendapatnya. Kemudian dia juga seorang nasionalis. Cocok enggaknya nggak tahu, cuman at least karena dia udah pernah jadi Menteri Otonomi Daerah, semoga aja dia bisa jadi presiden. Ya kalau memang dia mampu atau mungkin dia bisa iniin untuk masyarakat atau rakyatnya boleh aja. Harapan sebagai masyarakat ya kalau bisa lebih baik dengan pemimpin yang lama. Nah, begitu. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, referensi Anda untuk menentukan pemimpin bangsa. Dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda untuk mengirimkan nama calon presiden yang akan Anda pilih pada pemilihan presiden 2009 melalui SMS. Caranya ketik capres, spasi nama capres dan kirim ke 6876. Dan pemirsa, kini saatnya saya persilakan kembali kepada salah satu panelis yaitu Pak Tamrin untuk bertanya langsung kepada kandidat kita malam hari ini. Nah, partai Bapak, Partai Demokrasi Kebangsaan itu asasnya Pancasila. Kemudian namanya Partai Demokrasi Kebangsaan. Yang saya bayangkan adalah bahwa di atas kemajemukan bangsa kita yang begitu hebat, ada 653 suku bangsa, ada beberapa agama, itu Bapak ingin tetap menjaga keutuhan, partai ini tetap menjaga keutuhan dari bangsa ini dengan lewat proses demokrasi. Nah, salah satu potensi disintegrasi yang sangat berbahaya dan tetap ada sampai sekarang, itu adalah ancaman disintegrasi dari
kelompok-kelompok yang membawa bendera Islam. Nah, pertanyaan saya adalah apa sikap dan pendapat dan pemikiran Bapak dan juga sikap dan pendapat pemikiran dari partai Bapak tentang maraknya perda-perda syariat Islam? Ya, pertama-tama saya mesti jelaskan bahwa kebijaksanaan desentralisasi kita tidak memasukkan sektor agama sebagai bidang atau urusan yang didesentralisasikan. Dengan demikian perda itu tidak punya dasar hukum. Desentralisasi mengecualikan 5 bidang atau 4 bidang, saya tidak ingat betul, tapi itu mengenai agama, keuangan dan moneter, ya, keamanan, luar negeri, dan apa itu yang sektor hukum itu. Iya, ada 6. Ya, itu dikecualikan. Jadi ini memang tidak ada dasarnya gitu. Tapi bahwa daerah membuat itu mestinya pemerintah pusat harus tegas mengatakan bahwa Anda tidak bisa membuat perda yang berjudul syariah Islam. Tapi mereka kan berdalih bahwa ini bukan syariah Islam, ini adalah perda yang melaksanakan hukum pidana yang tidak pernah dilakukan misalnya. Misalnya larangan mengenai penjualan minuman keras tanpa izin gitu. Yang salahnya adalah dia menggunakan perda sebagai instrumen untuk membenarkan tindakan sepihak dari masyarakat. Itu sama sekali tidak cocok dengan negara hukum. Jadi perda-perda itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan desentralisasi, ya? Kebijakan desentralisasi yang Pak Rias Raja sendiri. Betul. Nah, tidak bisa diurus oleh daerah, urusan agama itu. Ya. Nah, kemudian kalau memang itu tidak sesuai, apakah dari pihak DPR dan Bapak juga di sana, apakah pernah ada upaya untuk menahan atau mengontrol maraknya perda-perda syariat Islam ini? Ya, kita pernah bahas di Komisi 2 itu, tapi itu kan terpulang kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Karena yang mengawasi perda itu adalah pemerintah, didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Dengan Kepres saja bisa dibatalkan itu perda. Karena dalam susunan perundang-undang kita itu Kepres itu lebih tinggi dari perda. Jadi bisa dibatalkan. Apalagi terbukti bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Gitu. Ya. Nah, ini yang tidak dilakukan barangkali. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang menduga, hanya dugaan, tidak ada bukti, tapi bukti sporadik, bahwa semua ini adalah di dalam suatu proses yang disebut dengan creeping Islamization. Jadi islamisasi secara perlahan-lahan mulai dari bawah. Nah, kalau itu terjadi, itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Bagaimana menghadapi itu? Nah, kalau islamisasi itu dalam arti praktek peribadatan dan kesepakatan tiap-tiap umat Islam untuk melaksanakan syariatnya masing-masing, itu tidak ada larangan dalam undang-undang. Dan itu dibolehkan. Pancasila pun mengakomodasi itu. Semua agama bisa melaksanakan syariatnya. Yang jadi persoalan adalah jika dia menjadi satu hukum negara atau hukum pemerintahan daerah yang dipaksakan, sementara dasar hukumnya tidak ada gitu. Itu lalu jadi masalah gitu. Ya. Jadi Bapak melihat tidak ada ancaman terhadap ideologi Pancasila, konstitusi dari gerakan-gerakan seperti ini? Yang radikal ada ancaman, tapi itu tidak seberapa karena mayoritas umat Islam di Indonesia kan moderat. Jadi saya tidak mau mendramatisir gerakan-gerakan kecil itu sebagai satu simbolisasi dari kebangkitan gerakan Islam yang membahayakan keutuhan negara, apalagi mengancam ideologi negara. Apa pendapat Bapak tentang Ahmadiyah? Wah, ini dia. Saya mengikuti pendapat negara gitu loh. Saya mengikuti pendapat negara. Saya bukan ahli untuk menilai itu, tapi saya mengikuti wacana mengenai itu. Ya, semestinya ada satu ruang untuk negara memutuskan secara final. Karena keputusan SKB itu tidak final. Apakah Ahmadiyah akan dinyatakan tidak diakui sebagai agama, harus masuk Islam sepenuhnya, atau diakui sebagai agama berdiri sendiri? Ini tidak jelas dalam SKB itu. Bahkan SKB itu menurut saya berbahaya gitu. Dengan melakukan SKB itu tidak boleh melakukan kegiatan, lalu misalnya ada Ahmadiyah bikin kegiatan, itu memberikan alasan kepada kelompok-kelompok radikal tadi untuk menjustifikasi tindakan mereka dengan alasan mengamankan SKB. Jadi negara yang harus memfinalkan, bukan kita. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Tamrin. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Saya berikan kesempatan kepada audiens yang berada di studio. Ya, silakan. Seberapa mampu Bapak membawa agenda reformasi ini menjadi sebuah kenyataan? Terima kasih.
Reformasi ini tidak punya agenda yang jelas sebenarnya kalau mau jujur. Ini kan cuma daftar keinginan-keinginan. Jadi mesti disusun ulang agenda reformasi. Reformasi bidang hukum, reformasi bidang administrasi. Itu mestinya menjadi tema kampanye 2009. Karena sesungguhnya reformasi 98 itu reformasi tanpa agenda. Itu cuma daftar keinginan-keinginan saja. Makanya ketika ada tokoh mengatakan kita telah gagal melaksanakan agenda reformasi, saya tanya agenda yang mana gitu. Tidak ada agenda. Itu nah, jadi agenda reformasi yang benar itu adalah reformasi di bidang hukum. Ini banyak sekali peraturan yang bermasalah gitu. Ya, di sektor perbankan, di sektor ekonomi, di sektor sosial, ini banyak sekali yang harus ditertibkan. Ya. Yang kedua reformasi administrasi yang saya sudah kemukakan tadi. Nah, reformasi di bidang-bidang hukum dan seterusnya. Itu perlu dilakukan dengan satu agenda yang jelas time schedule-nya. Jelas cost and benefit-nya. Jelas siapa pelakunya dan siapa yang bertanggung jawab kalau itu gagal. Sekarang kalau Anda mengatakan reformasi ekonomi gagal, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Harus ada yang bertanggung jawab dong. Namanya reformasi itu kan kesepakatan rakyat yang kemudian dimasukkan dalam agenda negara kan begitu. Bukan sekedar agenda pemerintahan loh, agenda negara. Oke, harus ada yang bertanggung jawab ya Pak Harus Arias, ada yang bertanggung jawab. Oke, itu bagus untuk tagline partai sebenarnya. Ya. Oke, baik. Kita beralih ke audiens yang berikutnya. Silakan yang berikutnya, saya persilakan. Seandainya Bapak dipercayakan oleh rakyat menjadi presiden pada 2009. Yang kami pertanyakan bahwa apa yang menjadi prioritas Bapak melihat kemelut bangsa sekarang ini. Yang pertama kami sekedar memberikan gambaran bahwa hukum dalam bangsa ini seperti sebuah pisau. Tajamnya hanya bisa mengena ke bawah tapi ke atas itu tidak pernah mengena. Ini. Yang kedua seperti sarang laba-laba, lalat nyamuk bisa ketangkap, kucing lewat saja. Kira-kira seandainya Bapak sebagai presiden, kira-kira apakah menyangkut mengenai penegakan hukum, apa itu menjadi prioritas utama atau ekonomi yang akan Bapak tangani lebih dulu? Iya. Ini dua pertanyaan yang sangat menjadi permasalahan di dalam penelitian kami untuk bangsa ini sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Hussein. Terima kasih Pak Hussein. Ini udah lama saya nggak ketemu beliau ini. Jadi itu memang bukan soal prioritas yang mana. Ini kan kebijakan negara harus berjalan serentak dengan beberapa prioritas, bukan prioritas tunggal ya. Jadi hukum dan ekonomi itu sama-sama pentingnya gitu ya. Perkara hukum itu bisa memotong ke bawah dan ke atas, saya tidak punya beban untuk melakukan itu. Bahwa dia mesti memotong ke atas juga. Saya tidak ada kontrak, saya tidak ada utang budi kepada siapapun. Saya tidak pernah dipelihara oleh konglomerat, saya tidak punya utang, tidak punya sama sekali orang yang bisa mengatakan bahwa itu orang saya. Jadi itu bisa dilakukan ya. Yang diperlukan kepemimpinan itu kan keberanian mengambil risiko. Dan keberanian menjelaskan kepada publik mengapa dia membuat kebijaksanaan. Publik harus tahu atas setiap kebijaksanaan, dia berhak untuk tahu itu. Bahkan kalaupun mereka harus menderita dengan satu kebijaksanaan, mereka harus tahu untuk apa mereka menderita dan berapa lama mereka harus menderita. Ini yang tidak pernah dijelaskan sampai hari ini oleh para pengambil keputusan. Nah, kalau perkara hukum dan ekonomi, itu harus berjalan paralel. Hukum, ekonomi, administrasi harus jalan paralel. Kebijaksanaan sosial tadi mencegah disintegrasi harus berjalan paralel. Itu kan gunanya ada kabinet. Bukan presiden sendiri yang mengerjakan. Nah, makanya kalau mengangkat kabinet harus orang-orang yang kompetensinya tinggi. Highly competent people, men and women to be the minister. Bukan yang sekedar mewakili partai politik gitu. Kabar demokratis milik KWRI. Oke. 8 kali ada di sini surat pembaca dari rakyat jelata 235 hektar tanahnya di Jelatan Kalimantan Selatan diambil oleh pemerintah. Diminta oleh Tuan Haji Sirajuddin ini ganti rugi. Ditanggapin pun tidak. Jika saudara Ilyas Raji jadi presiden, apakah begini kelakuan Bapak? Sekian. Iya, oke. Kalau tanah itu betul secara sah adalah milik rakyat, maka tidak pantas negara merampok hak rakyatnya sendiri. Oke. Persoalannya adalah jangan sampai memang tanah itu tanah milik negara. Ini harus diklarifikasi. Tapi kalau itu hak rakyat adalah sangat bertentangan dengan hak rakyat yang berdaulat untuk dirampok oleh negaranya sendiri. Itu harus dihentikan yang begitu. Baik Pak Rias. Ya, kita beralih dari KWRI. Ya, silakan.
Kami beri kesempatan juga kepada yang lain, silakan Ibu. Seandainya Bapak terpilih menjadi presiden tahun yang akan datang, Pak, bisakah Bapak mewujudkan dari salah satu Pancasila, sila keadilan, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Setiap orang harus melaksanakan keadilan itu, bukan secara kolektif saja, tapi secara individual. Nah, keadilan itu adalah dia berhak mendapat pelayanan yang baik dari negara, dari pemerintah. Dia berhak memperoleh haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia berhak untuk dilindungi dari kemungkinan penzaliman oleh pihak manapun, termasuk oleh negara. Itulah keadilan. Dan itu adalah hak-hak dasar dari warga negara, apalagi dicantumkan sebagai sila kelima dari Pancasila. Itu harus diperjuangkan. Bahkan ukuran berhasilnya sebuah pemerintahan harus dilihat dari kemampuannya memperluas rasa keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka pada lapisan terbawah. Ini soal kesejahteraan Ibu tidak tanya, ini juga berkaitan dengan keadilan. Ketidaksejahteraan dan kemiskinan itu adalah produk dari ketidakadilan kebijaksanaan. Saya pernah mengatakan, rakyat kita yang miskin dan menganggur itu bukan takdir. Mereka itu adalah korban kebijakan yang keliru. Bukan korban dari mereka itu korban dari sistem yang keliru. Sangat tidak adil Anda menyalahkan Tuhan ketika Anda miskin dan menganggur. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi kebijakan-kebijakan prioritas itu harus mendorong pada keadilan dan kesejahteraan. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah kemampuannya mengangkat rasa adil yang seluas-luasnya dalam masyarakat dan meningkatkan martabat mereka pada lapisan paling bawah, bukan kelas menengah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Rias Rasid. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, masih bersama Rias Rasid. Pak Rias, apa menurut Anda sebuah kebiasaan buruk, ya ini menurut Anda, yang sampai sekarang belum bisa Anda hilangkan? Waduh, apa ya? Susah tidur. Susah tidur? Saya selalu terlambat tidur. Makanya saya orang yang kurang tidur sepanjang waktu itu. Terus bagaimana Anda mengatasinya? Ya saya berusaha membaca, tapi itu tetap memperpanjang masa tidak tidur gitu ya. Oke. Jadi sampai sekarang saya belum keluar dari kesulitan itu. Oke, berarti nanti kalau Anda menjadi presiden, mungkin Anda tidak tidur 24 jam malah. 24 jam ya. Oke. Oke, Pak Rias, apa arti kejujuran untuk Anda? Kejujuran adalah hal yang memberi harga pada satu pribadi ya. Jika Anda tidak jujur, itu Anda cacat seumur hidup. Jadi ini sangat penting untuk kita bicara. Kejujuran itu integritas. Kalau menurut saya bukan hanya kejujuran, ya, komitmen juga ada harga diri kita. Kalau kita berkomitmen tentang sesuatu, kita harus realisasikan. Jangan janji kita jadi angin gitu. Jangan janji kita. Pak Rias, ya pernah berbohong kepada istri Anda? Oh, kalau manusia sih mesti ada bohongnya kepada sesama. Yang penting tidak berbohong kepada publik. Oke. Berarti istri yang Anda berjanji seumur hidup setia dan sebagainya di depan Allah? Alhamdulillah masih bisa dipegang. Iya, oke. Ya. Tapi tadi berbohong tidak apa-apa kan? Berbohong dalam pengertian begini, ada kebohongan kepada istri yang dibenarkan. Misalkan, Anda dalam keadaan rugi besar. Misalnya Anda pengusaha, Anda rugi. Pulang ke rumah ditanya sama istri, bagaimana Bang hari ini? Oh, alhamdulillah untung tapi sedikit. Karena buat apa you beritahu dia rugi, dia nanti malah sakit jantung. Oke. Gitu. Nggak usah dibilangin. Atau Anda dipukul orang di luar. Oh kok Anda bengkak-bengkak mukanya. Nggak usah mengaku dipukul orang, nanti harga diri Anda turun. Bilang aja jatuh di selokan atau di mana gitu. Oke. Itu boleh. Kalau ada wanita lain yang menggoda Anda di kantor begitu kepada istri Anda bilang apa? Kebetulan belum ada memang. Saya nunggu-nunggu juga itu biar diuji gitu loh. Oke. Oke, baik. Pak Rias Rasid, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Tepuk tangan yang meriah untuk Rias Rasid. Ya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Kami tunggu kritik dan juga saran Anda di website kami metrotvnews.com. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kami setiap hari Kamis pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. The Candidate, program referensi Anda untuk menentukan pemimpin bangsa. Saya Vivi Alaida Yahya, selamat malam, sampai jumpa.